berdiri ya, dengan berdiri ya. Satu nyanyi. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Apa hewan peliharaannya? Kucing. Ada lagi? Ayam. Berarti punya hewan peliharaan? Apa? Kucing juga. Apa Maulid? Kucing. Mas Aldo punya hewan peliharaan bukan? Punya. Apa? Kucing. Kucing semua ya. Mbak sama email yang punya ayam. Yang punya hewan peliharaan, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Merawat. Merawatnya dengan beri makan, memberi minum, membuatkan kandang. Nah, hewan peliharaan biasanya kan di dalam kandang. Ya, ada juga hewan liar. Hewan liar itu yang tidak dipelihara siapapun. Contohnya, ular, singa, hiu. Nah, semua hewan, semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, ya, semua makhluk hidup itu termasuk dalam komponen ekosistem. Kemarin kita sudah mempelajari tentang komponen ekosistem. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu: 1. Siswa dapat menemukan dan mencari arti dari kosakata baru melalui membaca bacaan teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi melalui kegiatan membaca teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan pokok pikiran teks non-fiksi dalam bentuk sebuah peta konsep melalui mengerjakan LKPD secara diskusi dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem melalui tayangan video dengan benar. Yang kelima, siswa dapat membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem melalui kerja kelompok dengan baik dan benar. Nah, ini nanti pembelajarannya yang pertama membaca teks non fiksi ada di buku siswa.
Sudah dapat buku siswanya? Nanti dibaca ya. Terus mencari kosakata baru dan pokok pikirannya. Setelah itu kita membuat poster tentang jaring-jaring makanan. Ya, sekarang coba dibaca dulu. Salah satu ada yang membaca? Yang keras bacanya? Mbak, ingat dibaca? Rantai makanan. Di situ, di tempat duduk. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri ini disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivor. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energi dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan, yaitu dinamakan omnivor. Terus, lanjut. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dapat produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Jadi berarti ya. Terus. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan jumlah hewan metabolisme makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadinya persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mengalir satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Mbak Imas dan Mbak Lia. Nah, judul bacaannya apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di dalam bacaan tersebut ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama dimulai dengan kata dimulai dengan kebergantungan antar makhluk hidup sampai omnivor. Paragraf kedua dimulai dengan kata energi mengalir dari
ragam. Nah, sekarang coba perhatikan lagi bacaannya itu, ya. Ada tidak kosakata yang baru, yang menurutmu itu baru? Ekosistem. Mana ekosistem? Ada di paragraf pertama. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu berarti hewan dan tumbuhan komponennya itu. Berarti hubungan antara hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya. Itu namanya ekosistem. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu namanya ekosistem. Ada lagi kata-kata yang baru? Produsen. Tahu produsen apa? Produsen berarti makhluk hidup yang dapat menciptakan makanan sendiri, dapat membuat makanan sendiri. Kira-kira siapa yang produsen? Padi, rumput, pohon. Berarti produsen itu tumbuhan. Semua tumbuhan disebut produsen. Ada lagi kosakata yang baru? Konsumen. Konsumen itu berarti tahu konsumen? Konsumen itu berarti yang tinggal makan, tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya hewan-hewan. Semua hewan itu termasuk konsumen. Ada yang makannya tumbuhan, ada yang makannya hewan lain, ada yang makan tumbuhan mau, makan hewan lain juga mau. Nah, itu hewan-hewan berdasarkan jenis makanan. Kalau yang makannya tumbuhan disebutnya herbivora. Kalau yang makannya hewan lain disebut karnivora. Kalau yang makan hewan, makan tumbuhan, semuanya mau omnivora. Ada lagi kosakata yang baru? Karnivor. Tadi sudah. Karnivor berarti hewan pemakan daging atau hewan lain. Ada juga omnivor. Nemu lagi kosakata baru? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Makan dan dimakan. Urutan tak makan dan dimakan. Jadi ini ada urutan nih. Contoh rumput. Rumput dimakan. Ulat. Ulat dimakan. Ulat dimakan. Ulat dimakan. Si makan ulat siapa? Kata bisa, ayam bisa. Yang gitu, ayam dimakan ular misalnya. Nah, itu namanya rantai makanan. Ada lagi kata-kata yang baru? Predator. Nah, masukkan nemu predator. Predator itu apa? Predator itu pemangsa. Contohnya ayam dimakan elang. Elang itu disebut sebagai predator. Dia makan hewan lain. Ada lagi yang di paragraf 3? Ada apa lagi? Kosnya tadi sudah. Jaring-jaring makanan. Nah, ini jaring-jaring makanan apa? Kalau tadi rantai makanan itu hanya satu, rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan burung elang, itu rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai-rantai makanan. Jadi rantai makanannya aktif. Contoh mau ulatnya dimakan ayam, bisa juga ulatnya dimakan katak, kataknya dimakan ular. Nah, dua rantai makanan sudah bisa disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, sekarang ini bacaannya ini kamu
tadi LKPD yang sudah diberi Bu Guru. Ditulis namanya dulu, kelompoknya dulu, terus tentukan pokok pikiran dari tiap paragraf. Paham? Paham tugasnya? Bisa? Bisa. Yuk, coba. Udah? Udah belum? Udah. Dibacakan ke depan. Salah satu yang mau baca. Yang kelompok sini, siapa saya yang baca? Ngomongin tadi belum. Nah, yuk bacakan ke depan. Kelas. Rantai makanan dan mencari makanan. Pokok pikiran. Paragraf 1. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf kedua, pokok pikiran. Meski mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Paragraf pokok pikiran ketiga. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antar beberapa rantai makanan yang bersama. Reproduksi adalah dari yang karakteristik hasil mengamalkan data-data dan fakta serta bukan merupakan imajinasi kita. Sebuah bacaan teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Videonya tadi tentang apa? Rantai makanan. Hah? Tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Tadi perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan bisa berjalan jika semua komponen dalam rantai makanan itu ada. Ada padinya, ada tikusnya,
banyak. Ada tikus yang banyak. Bagaimana dengan padi? Habis. Padinya jadi habis. Kalau ada tikus banyak, ularnya bagaimana? Ularnya juga tambah banyak. Kenapa? Karena ada makanan. Jadi ularnya ngajak teman-temannya, ayo kesini ada makanan. Nah, jadi apabila ada salah satu komponen dalam rantai makanan itu mengalami perubahan, maka akan menyebabkan perubahan yang lain juga ke komponen selanjutnya. Sekarang coba ada beberapa hewan nih, gitu. Hewan-hewan ini nanti kamu susun menjadi jaring-jaring makanan, tidak hanya rantai makanan. Ini nanti bisa dibuat beberapa rantai makanan. Jadi kalian membuat jaring-jaring makanan, digunting, terus ditempel, diletakkan di sini. Ditempel tanah sini, nanti kamu beri panah. Panah berarti artinya dimakan. Ya, pertama diberi judul dulu. Nama kelompok dan nama anggota diletakkan di pojok sini, pojok kanan. Terus nanti diberi judul ekosistem apa kira-kira yang komponennya begini. Hewan dan makhluk dan tumbuhannya ini dengan makhluk hidup ini ekosistem sawah, ekosistem darat. Lebih tepatnya ekosistem sawah. Jadi nanti di sini ditulis ekosistem sawah. Nah, terus disusun di sini jaring-jaring makanannya seperti apa. Bisa? Paham? Harus bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ya? Oh, mulai. Yo nanti dia belum dia dulu. Oh, makanya kau mas, makanya sama cowok. Kau mas, kau koyok kau senang. Lo ini macam apa ini lah? Belum. Nah, ini namanya biar tahu. Yo, beritahukan ke teman-temannya apa itu? Coba. Rantai makanan di dalam ekosistem sawah. Yang dijelaskan. Aji. Coba yang itu Aji. Terus. Terus. Ya. Mati diuraikan oleh pengurai. Coba lihat sini dulu.
3. Yang terakhir pengurai. Dia di tingkatan tertinggi. Ada. Betul. Sekarang kelompok yang lain. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Belajar apa tadi? Rantai makanan. Ada jari-jari makanan. Rantai makanan itu apa? Urutan makan dan dimakan. Kalau jari-jari makanan? Apa jari-jari makanan? Kumpulan beberapa rantai makanan. Selain rantai makanan dan jari-jari makanan, kita juga sudah belajar ekosistem. Apa tadi yang pertama tadi? Pertama tadi apa? Membaca terus mencari pokok pikiran itu ya, dalam satu paragraf pasti terdapat satu pokok pikiran. Selain menentukan pokok pikiran, tadi kita juga mencari apa tadi? Kita mencari kosakata baru, yang kata-kata yang baru yang ada di tema ke-5 ini, ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian seberapa paham mempelajari materi ini, mengerjakan soal yang ada di Google Form. Bawa HP-nya, HP-nya dikeluarkan, coba. Soal linknya Bu Guru kirimkan. Bu Guru kirimkan di grup ya, linknya ya. Sebentar. Sudah? HP-nya di atas meja. Yuk, agak jarak, diberi jarak. Posisinya diberi jarak. Geser ke sini sedikit. Geser sini sedikit. Nah, yuk mengerjakan. Mulai mengerjakan soalnya itu. Kalian mengerjakan soal, Bu Guru mau mengoreksi pekerjaan kalian. Oke? Ditulis namanya yang nama lengkap. Pengerjaannya dibaca yang teliti, ya? Dibaca yang teliti. Sudah? Sudah, sekarang dimasukkan laci dulu. Tadinya masuk laci nanti dilanjutkan nanti setelah direkam selesai. Dimasukkan laci dulu nanti, ya, nggak apa-apa. Itu dibantu dulu. Ya, langsung dimasukkan ya. Langsung dimasukkan. Sudah? Nah, nanti Bu Guru lihat hasilnya, hasil mengerjakan soalnya tadi, ya. Terus PR, nanti kalian membuat jaring-jaring makanan, tapi di ekosistem yang berbeda selain ekosistem sawah. Ini tadi kan sudah membuat jaring-jaring, membuat rantai makanan di ekosistem sawah, gitu. Nanti PR-nya di rumah, kalian membuat rantai makanan, tapi di ekosistem lain. Ekosistem apa yang lain? Contohnya ekosistem kolam, boleh. Ekosistem hutan, boleh. Ya? Yang penting selain ekosistem sawah. Paham PR-nya? Paham? Nanti kalau tidak bisa, boleh minta
belajar pikiran pokok, ya. Di rumah tetap belajar karena ini belajarnya di sekolah dibatasi waktunya, jadi di rumah belajar lagi supaya lebih paham lagi, ya.